Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam alladzi ahyal ka'bata biijabil haji wal umrati 'alan nas fi kulli 'am. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidil thaqalain sakinil haramain imamil qiblatain wasilatina fid darain habibi rabbil alamin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam idza ahadukum safaran falyuwaddi' ikhwanah fa innahu ja'ilun fi du'aihimul barakah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral asatidhah al-'izza, ma'asyiral masayikh al-abajil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wabil khusus yang sangat-sangat kita ta'zimi sahibul fadilah Ustadzuna al-Fadil al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ali Sibru Malisi, dan juga guru kita bersama sahibul fadilah Al-Ustadz Haji Abdul Wahab, Al-Ustadz Jailani, Al-Ustadz Haji Sanwani, serta para asatizah lainnya, para orang tua sesepuh yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'ziman wa takriman saya kepada para asatizah, para orang tua. Tiada kata yang paling tepat pada malam Jumat ini yang pantas untuk kita sampaikan kecuali kalimat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat Allah pada saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, alhamdulillah, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita masih dapat bersilaturahim, bermuajahah di kediaman orang tua kami, Ibunda Ustazah Hajah Khadijah binti Kiai Haji Jaani, guna sama-sama kita menghadiri acara walimatus safar. Niat mulia seorang hamba Allah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu Bapak Nur Khalis atau yang kita kenal dengan sebutan Bapak Owi, beserta istrinya yang insya Allah pada tahun ini diberi jalan kemudahan untuk dapat berziarah ke Baitullah, untuk dapat berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin jamaah sekalian, satu di antara kenikmatan yang paling besar dari deretan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya ba'da nikmatil iman wal islam adalah nikmat diberikan jalan kemudahan. Dimudahkan jalan untuk kakinya menginjak bumi, yang mana di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimudahkan kakinya untuk menginjak bumi, di situ ada Baitullah. Dimudahkan jalan untuk dapat berziarah ke Ka'bah Al-Musyarrafah.
diberikan kemudahan jalan untuk dapat berziarah ke manusia agung, yang mana tidak ada satupun manusia sejagat alam raya yang paling agung kecuali beliau, yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang belum dapat menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, saya teringat apa yang diucapkan oleh Kiai Haji almarhum Kiai Haji Nur Ali, kalau kita tidak, istilahnya tidak mungkin untuk bisa beribadah haji atau beribadah umrah, jangan pesimis, jangan kecil hati. Beliau berpesan, dah seringlah datang ke acara walimatus safar, dan sering-seringlah Anda mengantar orang untuk berangkat haji atau berangkat umrah, dan sering-seringlah untuk menjemput orang yang pulang dari ibadah haji dan ibadah umrah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendoakan, mengiringi saudara kita Nur Khalis dan istrinya yang akan berangkat ibadah haji dan umrah. Kita semua akan Allah beri jalan kemudahan untuk dapat menunaikan ibadah haji dan umrah berkali-kali bersama keluarga. Amin ya mujibas sailin. Salawat teriring salam tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lantunan salawat yang kita lantunkan di alam dunia nanti beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal hajja min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquniya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad wa'ada hadzal baita ayyahujjahu fi kulli sanatin 600 alfin fa in naqasu akmalahumullahu azza wa jalla minal malaikah wa innal ka'bata tuhsyaru yawmal qiyamah kal aruz al mazfufah wal hujjaja wal ummara yata'allaquna bi astariha hatta tadkhulal jannah wa yadkhulu ma'aha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Siti Khadijah, orang tua dari saudara kita Al-Mukarram Bapak Nur Khalis beserta dengan Ibu Husnul Khotimah, yang insya Allah suami dan istri tahun ini diundang khusus oleh Allah menjadi tamu khususnya, menjadi hamba-hamba pilihannya yang akan digabungkan dan dikumpulkan bersama di satu tempat. Tempat itu adalah tempat yang paling afdal, tempat yang paling baik, di mana doa terbaik adalah di tempat itu, zikir terbaik adalah zikir di tempat itu, ratapan terbaik adalah ratapan di tempat itu, bahkan tangisan seorang hamba yang terbaik yang bisa menyebabkan hamba itu masuk dalam surga dan tak mungkin masuk api neraka meskipun onta bisa masuk dari lubang jarum. Tempat itu adalah Arafah,
tempat Pak Nurholis dan istrinya nanti dikumpulkan bersama jutaan manusia. Dan insya Allah kita yang hari ini malam ini mendoakan juga satu saat diberikan kesempatan oleh Allah, karena Allah yang perintahkan Ibrahim naik Jabal Abi Kubais, wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Kata Ibrahim, apakah nanti panggilanku didengar dan terdengar? Kata Allah, kewajibanmu panggil, nanti ada hak aku, kata Allah, yang akan mendatangkan dan memilih hamba-hamba pilihan. Maka saudara kita Pak Nurholis dan istri nanti akan langsung dapat titel dari Allah, Duyufur Rahman atau min Duyufir Rahman, di antara tamu-tamu Allah yang Maha Rahman. Saya insya Allah juga berangkat tanggal 27, karena memang saya bersyukur kepada Allah dari sejak tahun 95 kecuali pandemi saya nggak berangkat haji. Dikasih kesempatan dari sejak 95 kecuali pandemi setahun saya nggak berangkat, tapi terus diundang Allah. Saya ingat saya punya orang tua, adik ipar Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Besok salah satu cucunya yang pernah tinggal di rumah saya 3 orang, ngaji sama saya, tinggal di tingkat rumah saya 3, Habib Aziz Jindan, Habib Lutfi Jindan, Habib Hasan Jindan, itu tinggal di rumah dan ngaji sama saya. Besok nikahkan anaknya. Malam ini saya berangkat insya Allah jam 10. Kenapa saya datang tadi lebih awal? Saya setelah mengajar dari Rawamangun langsung ke sini. Alhamdulillah belum baca ratib, jadi dapat ratib juga. Mudah-mudahan ketularan yang lain juga nih. Kan gitu katanya. Betul apa betul? Ada orang berangkat haji ngikut nganterin, insya Allah ketularan berangkat haji. Ada orang kawin ngikutin nganterin, insya Allah ketularan. Yang belum, yang udah kalau berani. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada insan pilihan, Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping saya ada Al-Ustadz Haji Abdul Wahab, mantu dari Kiai Haji Khalis. Allah. Samping saya ada kawan lama saya, Ustadz Jailani, Ustadz Haji Sanwani, Haji Abbas, Ustadz Haji Miftah. Saya lihat dari tadi nggak ada teman saya main bola nih. 83 saya main bola di Tanah Merah. Iya teman saya udah pada tua, Haji Husin. Saya udah 60, tua juga. Orang nganggapnya masih muda aja. 60 saya. Hah? Jangan ngejek inti. Itu tempat saya main bola. Anak udah 5, cucu udah 3. Iya. Saya anak 5, cucu 3. Kan namanya tua ya. Iya, alhamdulillah. Yang pertama di MPR DPR. Yang kedua K3 MRT. Yang ketiga dokter. Dari 5 dokter atu. Bini protes, kenapa enggak 5-5-nya? Saya bilang tetangga kita anaknya 4, 4-4-nya jadi dokter. Begitu emaknya sakit, 4-4-nya rebutan nyuntik. Nyuntik semua, mati emaknya. Yang keempat yang laki, yang kelima lagi selesaikan pengacaranya. Allah, ustadznya guru ngaji, alhamdulillah. Saya nggak kepengen diri, ini duduk aja boleh ya. Kalau saya diri, nanti kayak dai dong, pertandingan dai. Kita duduk aja begini nih. Haji ini ibadah khusus. Yang pertama, apanya yang khusus? Yang pertama, haji itu waktunya khusus. Dari mana kita bisa tahu bahwa haji itu waktunya khusus 3 bulan? Tapi jangan sampai nanti salah. Haji itu 3 bulan. Makanya ayatnya al-hajju ashhurun, syahrun, syahroni, ashhur. Haji itu 3 bulan. Maksudnya apa? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Orang-orang yang datang semenjak bulan Syawal. Kemarin saya pulang ya. Sabtu kemarin saya baru pulang.
karena kita urus hotel di sana. Itu kalau saya nggak pulang, saya udah boleh niat haji, namanya ifrad. Labbaik Allahumma hajjan, udah boleh. Atau saya pilih labbaik Allahumma umroh, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Berarti haji saya haji tamattu. Kalau saya kemarin datang bulan Syawal haji ifrad, nggak ganti-ganti ihram sampai nanti tanggal 12 kalau saya ngambil nafar awal. Karena haji itu 3 bulan, maksudnya dari bulan Syawal orang udah boleh niat haji, cuma opsi pilih mau haji tamattu, haji duluan, umroh duluan, kemudian haji. Mau haji kiron bareng-bareng niat haji dan umroh. Mau haji ifrad berarti niat ibadah haji, selesai haji baru umroh. Tapi ada konsekuensinya, tamattu bayar dam, ifrad nggak bayar dam, kiron bayar dam. Itu yang kata Allah, fa iza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hajj faman lam yajib fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Nah, ini nanti Nurholis tanggal berapa nih berangkatnya? Kemarin belum ketahuan. Mana Nurholis ini? Ini kita kayak ngaji aja ya, jadi nggak kayak ceramah, capek kalau ceramah ya. Mana Nurholis? Tanggal berapa berangkatnya? Hah? Ini kebetulan sekarang Kepala Bidang Haji Kanwil DKI di kantor tuh anak buah saya. Ini biar gini-gini pejabat, eselon 2, itu jangan macam-macam, beneran. Iya, kok begitu Ustaz? Iya, saya ketua badan wakaf. Pak Sugito, kepala bidang haji itu divisi saya. Kenapa nggak bilang dari kemarin, kan cincai kalau bilang tuh. Baik, jadi haji yang pertama waktunya khusus 3 bulan tuh, bukan maksudnya hajinya 3 bulan, niatnya udah boleh dari bulan Syawal, tapi pilih. Kalau haji ifrad nggak ganti-ganti ihram, mau tuh kayak orang India, ihramnya makin dekil, katanya dia makin dekil makin abdol, begitu katanya. Makanya banyak orang-orang India yang kayak begitu. Tapi Indonesia kebanyakan yang gelombang pertama adalah haji tamattu. Haji apa? Tamattu. Nanti bayar dam tuh, bukan bayar dam potong kambing, sekarang karena bayar. Itu damnya bukan isaah, bukan melanggar tuh Nurholis dan Bu Husnul Khotimah, bukan melanggar, bukan dam isaah, tapi itu namanya damnya dam nusuk. Jangan salah, kok itu bayar dam, emang salah? Enggak, nusuk. Karena kita haji itu banyaknya pilihan. Kenapa kok haji itu pilihan? Ini nih, kenapa kok? Ini bukti keagungan ajaran Allah. 14 abad yang lalu, umat Islam belum banyak, tapi Allah sudah memprediksi bahwa umat Islam akan bertambah setiap tahun. Makin banyak, makin banyak, makin banyak. Makanya dalam pelaksanaan ibadah haji ada kaitannya dengan opsi ibadah pilihan. Buktinya boleh haji tamattu, boleh haji ifrad, boleh haji kiron. Bahkan nanti ketika jamaah sudah berkumpul semuanya di Arafah, kemudian selesai Arafah berangkat ke Musdalifah, jamaah boleh memilih ke Mina melontar jumroh Aqabah, atau dari Musdalifah muntasifil lawil, bukan ke Mina tapi ke Mekah tawaf ifadah. Kok bisa begitu? Karena di zaman Nabi itu pernah terjadi. Setelah mabit di Musdalifah, Rasulullah menuju Mina untuk melontar jumroh Aqabah, kemudian tahallul awal atau tahallus sugro. Ternyata jamaah jumlahnya banyak, tidak ngikut Rasulullah. Padahal Nabi sudah katakan, khuzu anni manasikakum, ikutin manasik aku. Tapi ternyata setelah Nabi dari Musdalifah mabit yang merupakan wajib haji, Nabi berangkat ke Mina untuk melontar jumroh Aqabah 7 butir. Sahabat lain tidak ngikut Nabi, tapi ke Mekah untuk ifadah sa'i tahallul awal. Yang di bawah ketemu saling ngejek.
Kenapa nggak ke Mina ngikut Rasul? Kenapa ke Musdalifah? Nabi ke Mina, kamu ke Mekah. Dua-duanya saling menyalahkan. Tapi kata Nabi, yang ke Mekah tawaf ifadah, sa'i, tahallul awal, la kharaja. Yang ikut saya ke Mina melontar jumroh Aqabah 7 butir batu, la haraja. Dua-duanya enggak dosa. Tuh Nabi. Orang sekarang Nabi bukan, cucu Nabi bukan, tiba-tiba orang berbeda, dolalah, masuk neraka. Emang lu panitia hari kiamat? Iya kan? Itu Nabi. Nabi ke Mina ngelontar jumroh. Sahabat lain kemana? Ke Mekah, tahallul, sa'i, Allahu Akbar, ifadah, tahallul. Nah, jadi yang pertama nih, haji itu waktunya khusus sampai wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Makanya orang-orang yang tidak bisa wukuf disebabkan sakit, mudah-mudahan saudara kita Nurkhalis dan istri sehat walafiat. Makanya orang-orang yang sakit dirawat di rumah sakit, kalau udah datang tanggal 9 Zulhijjah, mau tidak mau harus ikut namanya prosesi safari wukuf. Kalau di puncak taman safari, kalau di Arafah safari wukuf. Orang-orang yang sedang sakit dirawat di rumah sakit, masuk ambulan, asal masuk keluar lagi, selesai. Itu namanya safari wukuf. Puncaknya adalah wukuf, al-hajju Arafah. Nggak bisa tuh, ada orang yang ngusulkan, gimana kalau Arafahnya dibagi-bagi? Orang Asia tanggal 9, wah ada kan begitu pernah tuh. Ya nggak bisa. Haji waktunya khusus. Yang kedua nih, haji bacaannya khusus. Meskipun hanya sunnah saja, tetapi bacaan ini adalah bacaan khusus dan disunnahkan setelah niat, baru dapat pahala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau orang Arab nggak begitu bacanya, lebih cepat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau kita ini karena banyak budaya, lebih pinter dari orang Arab seninya. Betul nggak? Bingung orang Arab. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ayo, labbaik Allah labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jadi haji waktunya khusus, bacaannya khusus. Niatnya aja labbaik Allahumma hajjan. Mau pilih nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu aja, yang lainnya boleh baca boleh enggak. Bacaannya khusus. Tuh, yang ketiga nih, tempatnya khusus. Bukan hanya waktunya, tempatnya khusus. Di Pondok Gede ada Ka'bahan nggak? Ada tuh dibikin kan ya? Di Pondok Gede ada nggak tuh? Ada. Kita muter pakai ihram 7 putaran. Kan gitu ya. Namanya latihan manasik, tapi nggak dapat pahala haji. Karena tawaf itu tempatnya khusus. Wa iz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhizu min maqami Ibrahim wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail
antahhira baiti lit taifin. Baru deh wal akifin war rukais. Tawaf yang sah ya di sana. Bahkan satu di antara syaratnya Ka'bah berada di sebelah kiri. Nah, ini Nurholis halus tahu nih. Mana tuh Nurholis nih? Mana? Jangan nyediain nasi dulu, jangan sini. Biarin yang lain. Sini namanya juga ngaji. Sampai suruh ngundang saya. Begini jadinya. Biar manfaat. Bener nggak? Ya penting nih, jarang-jarang nih. Ntar saya kasih doa yang bisa bolak-balik haji, mau nggak? Ini beneran. Ya saya dulu masih muda ngaji sama Habib Bagir. Ya, saya punya kakek guru Tarmun, mertuanya Habib Salim. Saya punya kakek ngasih apa tuh? Ngasih doa. Habib Bagir ngasih doa, dia ngasih doa cuman waktunya beda. Dua-duanya bedu. Ilmu satu guru. Ada doanya bolak-balik haji. Lempengan itu saya ingetin tuh, sampai sekarang bolak-balik. Saya untung kalau pulang haji dapat duit. Ya gue yang punya travel kan begini. Alhamdulillah ya, beneran kita. Alhamdulillah. Ya. Ya Allah, Nurholis, doa di sono tuh hitam putih. Saya tahun 90 tetangga saya Mimi, ya Allah, saya belum masuk RCTI. Yang lain yang kagak ngaji pada masuk, saya kagak masuk. Saya minta doa, ya Allah, teman-teman saya udah masuk RCTI, saya belum. Saya kepengen, ya Allah, pulang dikontrak. Ya, ini beneran. Orang tempat mustajabah di sono. Kalau kita minta, Allah kasih. Kalau kita doa, Allah ijabah. Kalau kita minta ampun, Allah ampunin. Meskipun dosa kita lebih besar dari bumi dan langit, tapi kan ampunan Allah lebih besar dari dosa kita. Ya, jadi Nurholis, ya, haji itu waktunya khusus, bacaannya khusus, tempatnya khusus. Sekarang ada perubahan, bukan perubahan fikih. Dulu kalau kita tawaf sunnah nggak pakai ihram. Nih biar tahu nih. Sekarang kan matop itu sempit. Matop itu hanya untuk orang-orang yang umroh. Akhirnya yang pada nggak ngerti masuk ke sono dikasih tahu sama ustadz, nggak bisa masuk ke matop. Matop itu pelataran Ka'bah. Kalau kita nggak pakai ihram, tawaf sunnah sebenarnya pakaiannya biasa. Tawaf wada pakaiannya biasa. Ini karena nggak ngaji, akhirnya menganggap tawaf wada, tawaf sunnah pakai pakaian ihram. Padahal sebenarnya tawaf sunnah dan tawaf wada tidak menggunakan ihram. Itu hanya untuk masuk pintu saja. Sebab kalau kita pakaian biasa mau sholat di pelataran Ka'bah nggak boleh. Makanya supaya nggak dosa, pakai pakaian ihram. Yang atas dan bawah jangan lupa pakai celana dalam. Kalau pakaian ihram kan nggak boleh ya. Kalau udah umrah boleh nggak? Nggak boleh. Kalau haji nggak boleh. Tapi kalau mau masuk tawaf sunnah, tawaf wada, pakai celana dalam, karena itu bukan ihram. Seakan-akan ihram aja. Itu diniatkan kayak begitu. Jangan sampai nanti salah. Ini sudah situasinya. Ya, situasi. Kalau haji, tawaf wadanya wajib. Tidak tawaf, bayar dam. Tapi kalau umroh ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah. Jadi yang kedua, Nurholis itu tempatnya khusus. Nanti ada beberapa tempat yang luar biasa nih. Ini pesan buat antum ini. Ya, di antaranya adalah matop. Seluruh putaran tawaf. Tetapi syaratnya Ka'bah berada di sebelah kiri. Itu syarat orang tawaf. Ka'bah di sebelah kirinya. Berapa banyak nanti orang yang minim ilmu manasik berubah. Tawafnya akhirnya Ka'bahnya bukan berada di sebelah kiri, Ka'bah jadi berada di sebelah kanannya. Kenapa? Karena dia tawaf mundur sambil mengabadikan orang lain. Ini berarti yukhalifus sunnah, sedikit
tapi menyalahi sunnah. Karena Nabi nggak pernah tawaf jalan mundur. Betapa banyak sekarang orang yang umroh dan haji mengabadikan kelompok atau keluarganya sambil jalan mundur, baik di tawaf maupun di sa'i. Kepinginnya hajinya mabrur, tapi ternyata hajinya mardud. Sedikit saja tuh, hati-hati, penting ini. Kalau mau mengabadikan, jalan berhenti, balik badan, kemudian balik lagi ke depan, jalan lagi. Jangan mengabadikan sambil mundur, terutama banyak yang terjadi di sa'i. Sepele. Kan sekarang banyak, jangankan sa'i ya, ini macam-macam, dia baca Pancasila di sa'i. Pancasila, ya Allah, ini kan mulai kacau nih. Astagfirullah. Ada nggak yang kayak gitu? Bingung saya, ini kok berani banget ya. Ya Allah, ini mohon maaf, ini tempat-tempat di mana doa kita dikabulkan, Nur Khalis. Saya pernah kepingin punya gedung, buat saya punya kantor, saya bisnis, kepingin punya kantor. Oh, udah begitu sampai depan Ka'bah pintu, ya Allah, kasih sibru tanah yang gede ya Allah, mau bangun gedung. Ini beneran nih, minta aja kayak begitu deh. Minta aja kayak begitu. Tuh. Ini hitam putih. Ini bukan sembarangan. Tamu-tamu Allah yang diundang ini adalah tamu-tamu yang diseleksi Allah. Saya punya duit, saya nggak kepingin haji. Bukan kamu yang nggak kepingin berhaji atau memandang Ka'bah. Ka'bah nggak kepingin dilihat sama congor ente. Kan gitu ya. Allah yang masih gitu. Makanya ada doanya. Nah, saya ijazahkan nih. Mumpung saya lagi diundang nih. Ya kan saya punya guru supaya sanad ilmunya nyambung. Karena kalau ngaji itu kan yang bagus gitu katanya, wassanadu min khususiyah hazihil ummah. Saya nggak dapat di kampus, nggak dapat. Biar kata saya doktor nggak dapat. Ini dari guru saya. Mau nggak dikasih tahu nih? Ini mumpung saya lagi diundang, mau nggak? Ini kalau nggak mau orang sini nggak saya kasih tahu nih. Ini bener-beneran saya nggak ngambil untung nih. Ini beneran nih, namanya teman saya kebanyakan orang sini. Ya Allah ya, saya kasih deh. Yuk sama-sama nih kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh direkam ya. Allahumma rzuqnal auda. Summal auda. Karratin ba'da marrat ila Makkah wal Madinah wa Arafah wa Musdalifah wa Mina fis sihhati was salamah wal barakah wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sekarang salawatnya nih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ramlir raqiq salatan tarzukuna biha min ahli taufiq wa tuballiguna biha al-hudur ilal baitil atiq wa ziyarati qabrihi wa qabri Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ajastukum qabilna. Udah ambil ya. Nah, dari guru saya tuh. Jadi saya nggak punya utang jadinya ya. Nah, begitu Ustaz Miftah. Ya hari ini kita kasih. Ya enggak? Gitu, Holis ya. Nah, yang ketiga, waktunya, tempatnya khusus ya. Tempatnya nanti ada tempat-tempat istimewa. Mulai dari Mataf, Masjidil Haram, sa'i itu jangan main-main di situ sampai dengan Masy'aril Haram. Ya, Masy'aril yang paling penting, ini paling penting nih, saya pesan sama antum. Ya. Karena berdua dengan istri. Kalau di Arafah insyaallah makanan berlebihan. Ini penting nih. Makanan berlebihan, jangan takut, jangan jadi mubazzirin di situ. Yang paling penting karena Anda bawa istri ketika di Musdalifah. Ustaz Miftah. Karena sekarang
Transportasi yang digunakan di sana disebut dengan transportasi taraddudi. Artinya taraddudi itu shuttle, antar jemput, mobil itu nggak berhenti. Tapi apa yang terjadi di tahun haji kemarin yang dikenal dengan haji lansia? 60% kemarin lebih banyak yang tua-tua. Biasanya orang mabit di Musdalifah sambil mencari batu kerikil, malamnya dia tahajud di situ. Mohon maaf, jam 1, jam 2 paling lama subuh itu sudah terangkut semuanya. Tapi apa yang terjadi? Kemarin sampai jam 4 sore tidak diangkut. Sementara di situ tidak ada makanan. Di Mina berlebihan, di Arafah berlebihan, tapi jamaah setelah puncaknya wukuf di Arafah menuju mabit di Musdalifah sampai pertengahan malam, di situ nggak ada tenda, memang nggak disediakan makanan. Anda bawa istri, Anda imam, maka keselamatan istri pun menjadi tanggung jawab Anda. Siapkan makanan kecil, siapkan air di situ. Ini penting. Ini perjalanan yang paling nikmat, perjalanan yang paling berat. Ya, betul Islam itu ya. Hati-hati nih. Tapi saya doakan insya Allah, anzil fi qulubikum sakinah mawaddah warahmah. Mungkin di sini malu kita gandengan Ustaz Miftah ya. Di sono, masya Allah. Saya kalau mau bini di sono, apalagi pulang dari sembahyang di Madinah, bini saya pegang. Kenapa? Saya takut dia nyebrang ke toko emas. Itu Haji Abbas. Bahaya nih. Habis emasnya begitu dipajang mas. Ya. Wah lah bekelelep ya kan begitu ya. Saya takut kita pegang. Ustadz akrab banget. Gue takut bini gue nyebrang. Ya kalau ada apa salahnya? Kalau ada, alhamdulillah. Makanya saya bilang gitu sama jemaah saya yang perempuan tuh, yang punya kalung pakai kalung, jangan dipamerin. Yang punya gelang emang rezeki pakai gelang, yang nggak punya gelang karet gelang nggak apa-apa. Kan enak nih begini nih. Jadi tempatnya tuh yang paling penting lagi nanti. Nih jangan sampai lupa nih. Kalau udah di sana kan kita males tuh, capek, udah wukuf. Orang menganggap kalau puncaknya wukuf selesai. Tapi ingat, mohon maaf, hampir bencana yang terjadi di musim haji terjadi bukan sebelum haji, terjadi bukan di Arafah, tapi terjadi ketika kemarin di Musdalifah 500 orang meninggal dunia. Subuh tidak diangkat sampai jam 4. Apa yang terjadi? Di situ tidak disiapkan makanan, mereka nggak bawa makanan. Akhirnya ada di video tuh air kayak gitu ya. Ya Allah, tapi Anda hati-hati nih ya. Ini kan cuman buat dari pengalaman aja ya. Mudah-mudahan selamat sehat wal afiat. Jadi tempat itu maksudnya saya, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa iza afattum min arafatin fadhkurullaha indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Orang biasanya kalau udah di Musdalifah berangkat dari Arafah yang dipikirin batu. Padahal kalau kita ngaji sama guru-guru kita, batu mah dari mana aja boleh. Nih biar tahu nih, dah kan batu tuh banyak. Sunnah ngambil batu di situ? Enggak, di mana aja. Cuman kebetulan karena kita di Musdalifah cari batu. Tapi batu di mana aja boleh. Bahkan kalau kita dari Indonesia, kita bawa batu, tapi batunya batu biasa, jangan batu bacan. Wah, belagu banget. Jangan ya. Enggak, maksudnya jangan gitu ya. Batu biasa ya. Enggak usah sekarang harga batu turun. Iya, semua harga batu saya tahu turun. Yang naik cuma batu nisan. Gitu.
Maksudnya nanti di tenda-tenda kita di mana boleh kita ambil, boleh kita jadikan, yang penting batu. Kalau udah selesai buang di situ, jangan dibawa ke tempat kita. Barang apapun kalau bukan milik kita, mau itu kembang, mau itu bunga, mau itu batu, jangan dibawa keluar tempat itu. Itu namanya Masy'aril Haram. Saya beberapa kali ini orang kaget, saya nitip apa? Nitip batu Pak Ustaz. Kenapa begitu? Anak saya jadi linglung. Kenapa linglung? Bawa pulang batu. Dia lagi cari-cari batu, ketemu batu kayak meteor, bawa pulang ke Indonesia. Udah tahu Masy'aril Haram. Jangan. Lemparin aja di sana tuh. Nah, apa itu disuruhnya? Disuruhnya laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafat fazkurullah. Nanti mohon maaf nih, banyak orang yang nganggap haji akhirnya gitu-gitu aja Ustaz. Enggak. Ente sampai tempat tujuan, Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Supaya ente berada di tempat-tempat baik itu dan waktunya khusus pada hari itu Anda mendapatkan kebaikannya, dan orang lain yang tidak ke situ atau dia umroh tapi bukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, dia tidak akan mendapatkan kebaikannya, karena kebaikan Arafah, Musdalifah termasuk di dalamnya hanya hebat di tanggal terkhusus. Nanti orang lihat macam-macam dah, ya kan? Nggak baca doa sampai tujuan. Allahumma, tujuan Musdalifah, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan tempat ini. Itu kebaikan tempat itu hanya tanggal 10. Nanti kita umroh diajak city tour ke situ, nggak ada manfaatnya. Karena bukan tanggal 10 Zulhijjah. Angkernya hebatnya 10. Itu bedanya orang haji dan umroh. Meskipun kalau belum haji, yarin kita umroh dulu, ya enggak? Makanya jangan pulang yang di depan. Terada kuis dari saya yang bisa jawab seputar haji, hadiah umroh cuma-cuma, cuma sampai bandara, balik lagi loh, nganterin aja. Enak aja, hadiah ceramah umroh tekor bandar ya. Ya Allah, tapi kalau ikut sama saya ada hadiahnya. Saya besok insya Allah dapat 3.000 jemaah. Ustadz kok nggak pernah pamer tuh, bikin iklan? Enggak, gue kan komisaris. Kita biar gini-gini Dewan Syariah. Sekarang diangkat Dewan Syariah, tanya anak saya, di mana? Multi level syariah, multi level membernya aja 2 juta. Saya bilang sama bosnya, teman saya, daripada ente kasih hadiah bonus ke Perancis, mending ke Mekah. Bajak travel gitu sob. Iya dapat pahala. Travel mana? Ya travel gua. Begitu. Kan enak jadinya kan begitu ya. Saya ajak ustadz-ustadz banyak nih. Ustadz itu saya ajak, ada yang belum umroh, jangan ngomong lo belum umroh, termalu. Maafin saya belum pernah umroh. Ya pembimbing belum pernah umroh. Diem aja, diem. Saya ajak Ustadz Rohmat. Ustadz Rohmat tuh yang jiplak, saya ajak. Man di sono nggak bunyi. Gua kira lu pinter, nggak bunyi. Biasa baca kitab nggak bisa ceramah, nggak bunyi akhirnya. Ya Allah. Ya Allah. Jadi mohon maaf saudara saya Nurholis. Ya Allah, jam 10 saya mau berangkat ke Sukabumi. Ya Allah, bener lah, cucu Habib Salim anaknya mau nikah. Emang tinggal di rumah saya yang ke sono ntar. Gue yang ceramah tuh, liatin tuh. Ya Allah. Baik, karena istrinya Habib Salahuddin, anaknya Habib Salim. Namanya kan istrinya, anaknya Habib Salim kan 2 laki perempuan. Laki yang 2, Habib Novel sama Habib Salahuddin. Itu isinya DKK sama kita, sama ibu saya. Jadi biar gini-gini, wah saudaranya Habib semua. Ponakan gua aja hadat galak-galak. Umar Faruk, yang ponakan kita hadat. Wah, berani lu sama gua suruh datang dia. Ada ustadz belagu sama kita suruh aja deh, Bib, no, datengin. Lo ngapain menci gua, lo gampang lo begitu. Ya enggak ya? Iya, Masya Allah. Emang ponakan kita hadat. Ya, Umar Faruk hadat. Emang ponakan kita, ibunya dia, bini kita ada kakak. Ayo berani lo sama gue lo, kan begitu. Tapi dulunya ngkong kita akhlaknya bagus, sama habaib, kecintaannya, nggak nyuruh-nyuruh tes DNA. Sekarang kan kurang ajar lo pada, ya kurang ajar ngaji sama siapa dia begitu tuh ya. Ya Allah, kurang sama zuriatul Rasul, ya Allah. Jadi mohon maaf, ceramah jadi ngaco dikit tuh ya. Jadi waktunya khusus tuh, tempatnya khusus. Maksud saya kan dikasih buku tuh ente.
Mohon maaf nih, ini ilmu praktek Ustaz. Tolong doa berangkat kendaraan sama bergerak. Itu paling enggak antum tandain. Ente bukan tentara, bukan pasukan. Cuma begitu mau berangkat nih, kan kendaraan tuh. Buka Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Kan panjang tuh. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Nanti bergerak kendaraan, jangan sampai lupa tuh, ente jangan sampai nggak baca. Sama bini kan duduk boleh sampingan. Siapa bilang nggak boleh sampingan? Kan lagi nggak sholat. Kecuali kalau sholat dempetan batal. Kan boleh. Talbiyah kan boleh nggak pakai wudhu. Lagi nggak wudhu. Jangankan talbiyah, niat boleh nggak pakai wudhu? Boleh. Yang nggak boleh tawaf. Tawaf surutnya suci. Baca tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, istri aminkan. Kapan lagi ente diaminkan sama istri? Ya, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Bini bilang, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ente dan istri dapat albir. Albir lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada yang bilang apa itu albir? Apa itu albir? Albir itu surga yang paling tinggi. Anda baca solawat tapi di surga gak memandang wajah Rasul. Anda baca solawat tapi di surga tidak bertemu dengan Rasulullah. Maka itu adalah kekurangan kita. Karena Rasul gak mungkin berada di surga yang rendah. Inna fil jannati mi'ata darajah. Surga punya 100 tingkat. Gak mungkin Rasul tempatnya di bawah, gak mungkin. Ayo. Ya. Ente gak sama anak, nanti lagi sujud, ayah, saya digituin tuh, Buya, ya Allah, dipanggil saya kangen. Saya doa di situ, doa kita lagi kabul. Itu pakai, yarin kita buka tuh buku, jangan sombong. Ini Ustadz baca doa, buku dipegang sama dia nggak ikutin. Boleh ngikutin Ustadz atau baca sendiri, ntar Ustadz berhenti, jangan lagi Ustadz baca. Kalau Ustadz baca kita ikutin. Ini dia sombong, Ustadz baca dia diem, Ustadz berhenti dipegang tuh buku, dia angkat. Ya Allah, terimalah doa yang ada dalam buku ini. Begitu terimalah doa yang ada dalam buku ini ya Allah. Banyakan dia dong. Yang keempat nih, tadi waktunya khusus, bacaannya khusus, tempat-tempatnya khusus tuh. Orang umroh nggak dapat tempat itu tuh, nggak dapat tempat itu. Nah yang keempat, orangnya khusus. Jadi Anda dan istri adalah orang khusus yang sengaja diundang Allah karena Allah ingin memuliakan Anda. Oleh sebab itu jangan sia-siakan persiapan yang benar. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Orang di sana akan tersiksa kalau dia tidak suka ke masjid. Tapi bagi orang yang memang sudah senang ke masjid, wantizarus shalah, menantikan salat, itu menjadi kenikmatan. Bayangkan jam 3 udah azan. Hayya 'alas shalah. Jam 3 belum subuh. Hayya 'alal falah. Nggak pakai as-sholatu khairum minan naum karena azan pertama kita datang orang udah penuh. Saya kepengen ke Raudhah dulu, belum pakai tasrih, belum sholat, saya jalan, orang Betawi bilang saya ngempet tuh nggak ngempet. Ini orang Betawi bukan sih, orang sini nih, orang Betawi nih, ngempet tuh nggak ngempet, ngempet bersender. Wah elah, nggak taunya yang senderan di pintu banyak. Begitu dia buka, sprint kita kayak lari, lomba lari. Wah, begitu. Kenapa bisa begitu tuh? Karena kita di sini udah doyan. Kalau kita di sini udah doyan, di sana banyak hidangan ya akhi. Ingat yang terakhir, orangnya khusus dan jangan sia-siakan nikmat Allah. La in syakartum wa la in kafartum inna adzabil. Mudah-mudahan
Belum ketahuan berangkatnya ya. Jadi sekarang kepala bidang haji itu divisi saya. Jadi saya ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada wakil saya, ada divisi-divisi. Nah saya ketuanya, alhamdulillah dipercaya. Saya tadi udah mau berhenti, diangkat lagi. Saya diangkat lagi. Ini saya lagi urusin tuh rumah sakit Pon Cawang, 500 T. Sampai kepala rumah sakitnya nangis sama saya. Kalau nggak saya selesaikan, Ustadz, 500 T berarti diambil buat makan siang gratis. Gitu katanya. Ini beneran ini. Kalau nggak selesai Ustadz, pembangunan selesai, alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Jadi di sana tempatnya kita doa tuh. Ya. Mohon maaf, buku jangan sampai nggak dibawa. Yang tadi maksudnya tempat-tempat yang Anda dan bukan orang yang umroh. Orang umroh mah ada ke sana nggak? Di City Tour. Dia naik ke Jabal Rahmah, nggak ada hebatnya Jabal Rahmah. Kenapa? Bukan tanggal 9. Bukan. Itu hebatnya hanya tanggal Musdalifah tanggal berapa? Di situ. Mina 11, 12, 13. Di situ tempatnya. Yang orang nggak dapat tuh. Mudah-mudahan kedua-duanya sehat walafiat ya. Insyaallah bisa melaksanakan haji. Yang paling penting lagi teman-teman kita nih, saudara-saudara kita semuanya nih yang pada rindu dan kangen dengan Haramain, kangen dengan Ka'bah. Mudah-mudahan ya Allah berikan kami kesempatan juga menjadi tamu istimewamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.